Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita kekuatan iman dan Islam. Semoga kita selalu disehatkan jiwa dan raga, dijauhkan dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana baik yang lahir ataupun juga yang batin. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi ladang subur untuk bercocok tanam amal kebajikan. Semoga anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang salih salihah yang sedang menuntut ilmu. Semoga diberikan ilmu pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah cepat berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya, semoga karirnya terus naik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan dan ingin segera mendapatkannya, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan jodoh atau pasangan yang terbaik. Yang belum mempunyai anak atau keturunan, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan anak atau keturunan yang terbaik. Dan juga mohon doa dari semuanya, seperti Pak Ridho tadi sudah beritahukan ya kepada kita bahwasanya salah seorang orang tua kita sedang sakit, di antaranya Bapak Haji Purnomo ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat angkat penyakitnya, digantikan dengan kesembuhan. Juga untuk Bapak RT ya, Pak Sasongko juga beliau kurang sehat, semoga cepat diberikan kesehatan. Siapa lagi ya, pokoknya sahabat-sahabat kita ya, Pak Cucu sing sehat Pak cucunya Bapak. Oh kunaon Pak Haji, Pak Haji mah gering naon atuh. Gering nang tuh. Bang Haji Ipul biar sehat ya Bang Haji Ipul. Pokoknya semuanya yang sedang sakit juga. Yang terakhir sekali, saya yakin di dalam hati setiap kita itu punya keinginan, punya harapan, punya asa yang terpendam. Semoga melalui malam hari ini kita berdoa bersama, Allah Subhanahu wa taala ijabah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua keinginan dan harapan kita. Allahumma hassil maqasidana wa sahil umurana min umurid dunya wal akhirah. Allahumma ansurna min afatid dunya min afatil akhirah. Ya khairal nasirin wa ya khairal warithin, biqadrillah wa biquwwatillah hassil maqasidana, hassil maqasidana, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi sya'ban wa بلغنا رمضان وحسن مقاصدنا نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Mari jemaah semuanya kita buka surah Yasin, mudah-mudahan wasilah Yasin mudah-mudahan menjadi wasilah atau lantaran atas terijabahnya doa-doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنهم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil aliyyil azim wa bihamdihi Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak dan Ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini tuh tadi kita sudah tanggal berapa, Pak? 10 Sya'ban ya, alias hanya tinggal 20 hari ke depan barangkali maksimalnya kita akan menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Suatu ketika Usamah bin Zaid itu adalah cucu angkatnya Nabi. Jadi Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Nabi begitu sayang kepada Zaid bin Harithah. Lalu kemudian Zaid bin Harithah mempunyai anak namanya Usamah. Usamah itu artinya macan. Usamah bin Zaid. Suatu ketika Usamah bin Zaid itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau banyak berpuasa pada bulan-bulan yang lainnya kecuali banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Ada apa ya Rasulullah?" Jadi Nabi itu dalam beberapa keterangan disebutkan hampir semua bulan Sya'ban, hari-hari bulan Sya'ban Nabi itu berpuasa. Hanya ada beberapa hari saja yang Nabi tidak berpuasa. Nah, Usamah bin Zaid ini merasa heran, ada apa ya Rasulullah dengan bulan Sya'ban? Lalu Nabi menjawab, kata Nabi, "Hada syahru nggak apa-apa. Ya, bulan ini taghfulun nas, banyak sekali dilupakan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, karena keutamaan dari bulan Sya'ban ini seperti tertutupi oleh kebesaran bulan Rajab dan kebesaran bulan Ramadan. Ini bulan Sya'ban ini kejepit di antara Rajab dan Ramadan, yang kedua-duanya adalah bulan terkenal. Sehingga bulan Rajab ini seperti tidak ada apa-apanya. Padahal kata Nabi, bulan Sya'ban ini turfa'u amali. Ya, stop dulu makanannya, saya suka nggak konsen ini kalau apa ya. Jadi bulan Sya'ban ini kata Nabi adalah bulan di mana diangkatnya amal-amal manusia disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan keumuman hadis, selama bulan Sya'ban ini amal kita disetorkan.
Lalu kata Nabi, fa'uhibbu, maka aku suka, aku ingin ketika amalku disetorkan kepada Allah wa ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi nih sepanjang bulan ini amal kita disetorkan, bukan hanya amal yang baik, amal yang buruk pun juga disetorkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, amal manusia itu disetorkan dalam 3 kali waktu. Waktu yang pertama adalah amal harian. Amal harian manusia itu disetorkan setiap ba'da asar, setiap harinya. Itu amal kita tuh, Bapak dan Ibu, disetorkan ke hadapan Allah setiap hari itu ba'da asar. Maka afdol sekali kita melaksanakan sholat asar. Bahkan Allah peringatkan di dalam Al-Quran, hafizu ala sholawati was sholatil wusta, jaga sholat kalian, terutama sholat asar yang di tengah. Kenapa? Yaitu waktu asar itu kan waktu yang enak buat main gitu ya. Nah, maka ingat orang tua dulu kita ya, kalau ada apa-apa mau bersilaturahmi atau mau kemana gitu, suka ngambil waktu itu ba'da asar. Apalagi lagi kemarau gitu ya, itu kan enak suasananya. Nah, sekali lagi amal harian kita itu disetorkan ba'da asar. Maka afdol ketika kita sedekah atau berbuat kebaikan itu ba'da asar. Lalu kemudian dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa di antara kalian itu ada malaikat-malaikat yang menjaga kita nih. Malaikat tuh ada 2 shift posnya, yaitu di waktu asar dan waktu subuh. 2 kali tuh. Jadi malaikat yang subuh sampai asar, asar sampai subuh. Jadi 2 kali tuh posnya ketemu. Lalu subuh malaikat naik, laporan kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, sedang apa hambaku engkau tinggalkan? Padahal Allah kan tahu. Lalu kata malaikat, ya Allah, hambamu aku tinggalkan sedang melaksanakan sholat subuh. Lalu bertanya lagi kepada malaikat yang jaga atau asar, lagi ngapain hambaku engkau tinggalkan? Sedang sholat asar. Kalau subuhnya berjamaah atau sholat subuh dan asarnya sholat berjamaah asar. Kata Allah, yaitulah orang-orang yang terbaik. Nah, ini bagaimana kita? Andai kata misalnya malaikat bertanya, engkau tinggalkan hambaku patata sedang apa? Belum bangun ya Allah. Kata malaikat subuh, Isronda. Terus pas yang asar, engkau tinggalkan hambaku patata sedang apa? Belum sholat ya Allah. Aduh, bukan patata ini patata. Patata suka GR aja, ini patata Singapura ini mah. Patata gas. Iya benar. Itu yang hariannya hati-hati, pokoknya sholat subuh, asar diupayakan berjamaah, ya semuanya dah pokoknya mah. Itu amal harian kita ba'da asar setiap hari. Lalu kemudian amal yang pekanan, yang mingguan lah kalau kata kita mah. Itu setiap hari apa, ada yang tahu? Hari Kamis. Hari Kamis tuh. Maka disunnahkan setiap hari Kamis itu berpuasa. Salah satu tujuannya adalah ketika amal kita disetorkan kepada Allah, kitanya sedang berbuat kebaikan. Itu tadi tuh yang subuh, malaikat subuh setor kepada Allah, kitanya lagi sholat ditinggalin malaikat. Asar lagi sholat ya Allah. Itu hari Kamis, maka disunnahkan untuk berpuasa. Abdul hari Kamis ba'da asar ya, kalau mau sedekah atau apa gitu ya, sekalian ngirim ke musola malam Jumatnya gitu Bang Ibu maksudnya. Yang ketiga adalah amal rapel tahunan. Kan tadi yang mingguan amal tuh ada kan, misalkan bapak-bapak ikut taklim setiap malam apa ya, di sini taklimnya orang ada taklim ya taklim. Itu kan taklim mingguan, itu seminggu kan distorin. Jumatan dan Jumat tuh kan yang mingguan-mingguan tuh ya, makanya perbanyak gitu taklimnya biar yang mingguan tuh tetap ada. Ini mah amal harian begitu, amal mingguan nah apa mingguannya nggak ada. Lalu yang ketiga adalah rapel amal tahunan, yaitu setiap bulan Sya'ban ini kita nih terhitungnya kapan?
Dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau 29 tuh amal kita dari mulai yang kecil sampai amal yang gede itu Allah catatkan. Bahkan di surah Al-Isra, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu ala unuqih. Setiap manusia telah Allah kalungkan. Kalau dulu mungkin para ahli tafsir belum ngerti apa ya, Allah mengalungkan apa di unuk di sini nih, di pundak. Ternyata sekarang zaman digital baru kita ngerti. Ternyata Allah tuh menyisipkan sebuah chip nih di sini. Sebuah chip atau CCTV yang mana CCTV ini bisa merekam jangankan yang terucap, yang terbetik saja di dalam hati itu direkam tuh oleh kamera itu. Ketika kita loncat dari jendela orang, ngapain udah tahu ya? Bongkar. Ketika istri-istri kita kesel, gedeg sama kita, mau ngambak takut, kemudian ngedumel dalam hati, itu kerekam tuh sama CCTV itu. Lalu dalam lanjutan ayat tersebut, nanti catatan-catatan yang direkam oleh chip tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah buku, yaitu nanti buku itu akan tercatatkan. Nah maka oleh karena itu ya Allah, manalfidhu min lafdhatin, nggak ada satu kata pun, nggak ada satu huruf pun yang keluar dari mulut kita illa ladayya raqibun atid, kecuali kanan ada malaikat raqib yang nulis, atid yang memperhatikan. Nah maka oleh karena itu nggak ada yang lepas dari perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Ya ini merupakan sebuah renungan ya untuk kita. Nah ini bulan Sa'ban sekali lagi adalah rapel amal tahunan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah lalu kemudian bulan Sya'ban ini kan adalah bulannya latihan untuk kita menuju bulan puasa. Kalau kata Bruce Lee ya, kata beliau itu, saya tidak takut dengan 100 pukulan tapi dengan 1 kali latihan. Si Bruce Lee nggak takut kalau dipukul 100 kali tapi latihannya cuma sekali. Tapi saya takut dengan 1 kali pukulan tapi dengan 100 kali latihan. Kalau 100 kali pukulannya biasanya apa nih, semut kali ya dianggapnya nempel. Tapi dengan 1 pukulan dilatih 100 kali, barangkali 1 pukulan itu akan menjatuhkan. Kan semuanya juga ada latihannya. Kalau kita pengen bisa nyanyi ya latihan nyanyi kan gitu. Pengen kita bisa main bola ya latihanlah kita main bola. Bulu tangkis pun juga sama. Lalu pertanyaannya, semuanya kira-kira pengen kaya enggak? Pengen kaya enggak? Pengen ya? Gampang, murah, cuma 3.000, pergi aja ke Ragunan. Pengen kaya apa? Pengen kaya nggak Bu? Mau? Ini bener serius nih. Mau? Kira-kira udah pernah latihan kaya belum? Belum? Ya nggak bakalan kaya tuh. Apa kira-kira latihan kaya tuh apa? Sodakoh. Latihan kaya itu sedekah. Karena sedekah adalah sikapnya orang kaya, orang yang berada memberi. Maka kalau kita benar-benar pengen kaya, ya latihanlah dari sekarang. Udah latihan kaya Pak, Bu, udah? Bentar, abis ini Pak Haji Tommy mau latihan kaya, ntar ngasih sama si aduh, bohongnya kayak. Iya. Sekarang udah pakai rekening. Dana udah. Kiris. Oh iya, kiris ya. Bener. Jadi latihan kaya itu apa? Soda. Kalau latihan miskin apa? Pelit ya. Itu miskin mah nggak disuruh juga latihan, udah latihan sendiri dah. Orang Singapura. Iya, makanya kita mah miskin aja terus karena latihannya tiap hari. Latihan miskin yaitu pelit. Ya maka kalau kaya mah latihan atuh. Banyak memberi, give more you give, more you get. Banyak memberi, banyak
Gitu apa gitu ya bahasa Inggrisnya ya, maklum udah sih ya, bukan orang Inggris. Atau more you give, more you get, banyak memberi, banyak menerima. Nah lalu latihan apa? Semua juga ada latihan kan, si Asring bilang mati aja ada latihannya. Latihan mati apa? Tuh, tahu, tidur latihan mati mah. Ya iya, maka kalau sering tidur berarti itu sedang latihan. Tapi kan jadi hebat matinya kan latihan terus. Oh iya bener ya. Itu mah kayak si A ngerokok, orang latihannya dari kecil sampai sekarang masa mau berhenti dengan tidak terhormat. Orang susah dulu latihan ngerokok, masa sekarang disuruh berhenti. Emang belum ada rokok. Iya, aduh. Itu suka nyindir mulu, belum nih. Itu ya. Maka menurut survei ini, beliau Pak Haji di Departemen Agama, menurut survei di kantor urusan agama, pasangan suami istri itu yang lebih dahulu meninggal di Indonesia ini istrinya atau suaminya? Istrinya. Ih, menurut survei ini bener nih, valid nih. Suami lah, kan ada janda-janda. Istrinya dulu. Coba di BSI ini RT 10 ada berapa tuh jandanya? Rata-rata yang pertama meninggal itu siapa? Suami. Nah berarti suaminya sering latihan mati ya. Ya, bener nggak? Benar. Ntar terbuktinya bulan puasa, coba istri kita malah lagi masak kayak sahur. Pak Tata malah ngapain Pak Tata? Wiridan, tapi ketiduran. Iya. Wiridan loh. Katanya ikut sholat subuh ke musola kan begitu ya. Pulang dari musola, istri mah nyuci piring boro-boro. Pak Tata mah ngapain? Wah ngapain wah? Nyikir. Ikut. Sare. Wanita mah jam 8 udah nyari Mang Edi. Mana Mang Edi ya? Jam 12 pun juga sama. Jadi kayaknya orang laki mah kalau yang lagi libur bulan puasa, puasanya cuma 3 jam. Ya dari subuh bangun jam 12. Jam 12 sholat duhur katanya sampai asar tidur lagi ya. Itu kalau dipikir-pikir, kalau usia kita nih ya, ini buat renungan sering ini disampaikan, kalau usia kita 60 Pak, Bu, kalau kita tidur minimalnya kan yang bener ya 8 jam tidur dalam waktu 24 jam, 8 jam kerja ya, 8 jam barangkali untuk yang lain-lain. Itu 8 jam kalau sehari kita tidur kali 60 tahun, 8 jam kali 60 tahun berarti 20 tahun dari usia kita dipakai tidur. Betul nggak? Coba valid nggak? 8 jam kali 60 tahun berarti 20 tahun usia kita dipakai tidur. Itu yang tidurnya malam doang, salah. Yang tidurnya 8 jam, kalau siang nambah 4 jam misalkan nambah, coba. Bisa 30 tahun tidur. Lebih. Ya kan tadi yang apa namanya? Yang 8 jam aja itu 20 tahun. Tak benar Pak Tata, benar. Hah? Benar. 30 tahun kita dipakai tidur. Ya kalau bisa mah diduluin dulu dah tidurnya terus hidup terus gitu ya. Jadi usia kita cuma 30 tahun. 30 tahun kita ambil akil balik bagi seorang laki-laki berapa? 15 tahun. Tinggal berapa? 15 tahun ibadah kita katanya. 15 tahun kira-kira ibadah semua. Bergajulan ya 10 tahun. Tuh. 4 tahun doang dong dapetnya. Iya. Kalau dipikir-pikir mah coba, emang ibadah kita banyak. Ini masih ama nyindir aja sama diri sendiri ya, sama Pak Tata, bukan Pak Tata ini. Singapura. Bener Pak, ya coba bener ini mah valid bener. Kalau kita tidurnya 12 jam per hari itu 30 tahun kita dipakai tidur. 30 tahun hidupnya mah. Dipotong tadi 15 tahun. 15 tahun belum ibu-ibu mah. Dipakai haid aja ibu-ibu. Taruhlah dalam 1 bulan itu 1 minggu. Tuh. Dari sebulan udah kurang lagi dia mah ya. Ibu-ibu mah belum dipakai nipas, 1 anak 40 hari, nah kalau 5 udah habis Pak Haji Pul. Usia kita Tekor bisa. bener-bener.
Maka kalau dipikir-pikir, ya Allah, ya Rabbana, katanya doang kita 60 tahun di dunia ini, mana nilai ibadah kita? Banyakan tidurnya, banyakan gak elingnya kita mah daripada elingnya. Itu tuh bulan Sya'ban adalah bulan latihan ya untuk kita. Bulan juga kemarin waktu di rumah Farido memperingatkan kepada kita semua bahwa sebentar lagi mau Ramadan, barangkali kita punya utang puasa. Sekali lagi punya utang puasa, baik yang dulu atau yang sekarang, terutama yang dulu di saat kita muda. Utang puasa nggak bisa dibayar pakai naik haji, pakai umroh, pakai zakat, nggak bisa, tetap harus dibayar dengan puasa lagi. Nah maka mumpung masih ada waktu Pak, ini memang ada sebuah hadis ya, faidan tasafa min Sya'ban, ketika setelah sampai kita pada nisfu Sya'ban, fala tasumu, nggak boleh puasa Pak, bagi orang yang nggak doyan puasa. Jadi misalkan dari awal bulan Sya'ban kita nggak puasa, tiba-tiba tanggal 15 kita puasa, tuh nggak boleh Pak. Kecuali memang kalau dari awalnya misalkan bulan Sya'ban ada puasa Senin Kemis, dia biasa berpuasa, boleh. Atau enggak puasa qadha, boleh. Tapi kalau puasa sunat, bagi yang dari bulan kemarin nggak pernah puasa, tiba-tiba tanggal 17 puasa, tuh nggak boleh. Kenapa? Ya takut kaget. Gitu ya. Diperhatikan qadha puasa ibu-ibu yang dulu-dulu terutama. Juga sebentar lagi, 5 menit lagi dah. Ada sebuah malam ya, pada malam pada nisfus pada bulan Sya'ban ini yang sangat mulia. Kata Abu Musa al-Ash'ari dalam sebuah hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi, innallaha la yattali'u li jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, melihat. Bukan berarti Allah hanya malam itu saja melihat, memperhatikan kita. Sebenarnya Allah memperhatikan kita setiap malam, yaitu pada sepertiga malam. Tapi pada malam itu Allah memberikan perhatian yang lebih. Malam apakah itu? Yaitu Lailatan Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, kemudian Allah memberikan ampunan kepada semua makhluknya. Nah maka karena memang nisfu Sya'ban atau bulan Hijriah ini kita nggak tahu tengahnya ya. Kadang kan 30, kadang juga 29. Jadi yang terbaik adalah kita ambil ayyamul bid ya. 3 hari pertengahan, berarti 13, 14, 15 alias malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini Allah mau memberikan ampunan kepada kita. Berarti tugas kita adalah menyambut, menyongsong ampunan dari Allah. Contoh saya sering contohkan, kalau misalnya Bang Haji Ipul mau bagi sembako di lapangan serbaguna, berarti yang kebagian itu yang datang ke sono. Yang nggak datang mah nggak mungkin kebagian. Walaupun juga Pak Tata ada jatahnya udah habis di sono duluan Pak Tata sama yang datang. Nah, malam nisfu Sya'ban adalah tugas kita menyongsong ampunan dari Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada amalan yang dikhususkan, entah itu harus baca Yasin enggak. Lalu apa? Ia berzikir aja, baca Quran aja. Lalu kemudian ya kenapa kita baca Yasin? Karena orang tua dulu kan yang tahu itu, yang familiar di masyarakat adalah surah Yasin. Ya sebenarnya mau baca Al-Kahfi juga silakan, cuman kan suruh baca Al-Kahfi terjadi lama. Nah jadi usaha pertama kita adalah di sini suka mengadakan, insya Allah mungkin di Mushola Al-Furqan malam Jumat. Jadi suka diadakan Yasin 3 kali, lalu kemudian sholat Isya berjamaah, lalu sholat tasbih. Itu adalah starter sebenarnya mah, permulaan gitu. Sesungguhnya mah ya kita sepanjang malam harus menyongsong ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan banyak ibadah. Ya apapun caranya, mau dengar tausiah, ya mau ngobrolin masalah ke-RT-an gitu, mau ngobrolin masalah agama, yang penting tujuannya adalah baik. Jadi kalau mau mengadakan ya Pak Haji Tommy atau yang lainnya, berjaga-jagalah dari malam Rebo,
malam Kamis, malam Jumat. Barangkali mungkin kalau umum di musola di BSI mah malam Jumat umumnya. Tapi kalau kita mah yang di rumah, ya udah laksanakan aja. Niatkan untuk menyongsong ampunan dari Allah. Karena kita nggak tahu kayak malam Al-Qadar ya, nggak tentu malam 27, nggak tentu malam 29, kita nggak tahu. Nah inilah bagaimana Allah menguji kepada kita, ya mana manusia yang bersungguh-sungguh di dalam menyongsong ampunan dari Allah. Lalu kemudian lanjutan dari hadis tersebut adalah illa, hanya kepada dua golongan ampunan Allah itu tidak diberikan. Siapa kedua golongan itu? Satu, limusyrikin, orang yang berbuat syirik. Lalu kedua adalah musahin, orang yang masih menyisakan permusuhan. Itu tuh musyrik nggak usah dibahas lah, insya Allah kita jauh lah ya dari musyrik. Ini nih yang terakhir aja nih, yang masih menyisakan barangkali pernah kita berdebat kata, pernah kita bermusuh-musuhan. Nih mau menjelang malam nisfu Sya'ban, baiknya ayolah kita saling islahkan gitu. Ya karena percuma kita misalnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban sementara kita masih ada permusuhan gitu. Ampunan Allah Subhanahu wa taala akan terkendala datangnya kepada kita apabila kita masih ada permusuhan. Itu maka oleh karena itu mari nih di bulan Sya'ban ini, sebelum masuk kita ke dalam nisfu Sya'ban, kita islahkanlah. Sekarang udah zaman media sosial nih kayak gini. Kalau memang kita bisa dan mampu untuk berkunjung kepada orang tua sebelum malam nisfu Sya'ban, ya lakukanlah. Kalau memang tidak mampu, terkendala biaya, waktu, ya melalui media sosial kan, video call, telepon itu sudah bisa. Maka ini Pak Haji Tommy ini malam ini dinamakan tadi ya ruwahan. Barangkali ruwahan itu asal kalimatnya dari, wah ini udah harus berhenti nih speaker nih, Pak Ibu nih. Ya siap, sedikit lagi lah dikit lagi kalem ya. Ruwah itu asal kalimatnya dari ruhun, ruh gitu ya. Jadi bulan ruwah ini adalah bulan di mana ahli waris itu mengirimkan doa untuk ruh, gitu tujuannya, untuk para arwah. Maka kalau di Betawi makan begitu adatnya, setiap bulan roh. Kalau nggak ruwahan kayak gini kayaknya nggak afdol gitu. Ya itu suku katanya dari ruh, mengirim arwah. Nah maka sekali lagi ayolah kita islahkan gitu. Nggak usah yang jauh-jauh dulu, dengan keluarga, dengan anak gitu ya, dengan tetangga. Ya karena percuma kita sampai nangis gitu, menjerit kepada Allah minta ampunan, ternyata ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan terkendala gitu datangnya kepada kita kalau ya kitanya masih menyisakan permusuhan. Contoh lah kayak gini, misalkan ada kali yang gede ya, airnya tuh gede, airnya banyak. Lalu kemudian kita bikin peralon gitu ya ke rumah kita misalnya. Bukan airnya yang enggak ada, airnya mah ada, hanya saja pipa atau peralon yang ke rumah kita itu tersumbat, kecocokan gitu. Tersumbat barangkali mungkin oleh pampers kali ya, yang buang sembarangan. Jadi aja airnya nggak nyalur ke kita. Nah itu malam nisfu Sya'ban Allah itu mengeluarkan atau memberikan ampunan, ternyata nggak datang kepada diri kita. Itu tadi hati kita masih ada permusuhan. Ya barangkali itu saja, udah ngasih kode ini speakernya. Mudah-mudahan pokoknya nisfu Sya'ban ini mari kita laksanakan, baik itu di rumah ataupun di musola, ya lebih baik. Karena biasanya di musola Al-Furqan ada sholat tasbih ya. Sholat tasbih itu kan kalau kata Nabi, kalau nggak bisa tiap hari atau seminggu sekali, kalau nggak bisa seminggu sekali ya sebulan sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali setahun sekali, kalau nggak bisa ya seumur hidup sekali, kalau nggak bisa juga udah ya sholatin dah gitu. Jadi karena memang jarang-jarang, jadi kita pandu insya Allah di musola Al-Furqan ada sholat tasbihnya. Nah kalau yang di rumah pun juga, kata Pak Gus Tommy, ntar malam Kamis saya mau ngadain, ya ayo siapa, oke saja. Barangkali itu
bener lagi. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya, ambil aja lah yang baiknya, yang buruknya buang jauh. Mari kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alil Qur'ana lahum fil quburi munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa 'ala as-sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa ila liqa'illahi ta'ala wasila wa khshurna wa إياهم اجعل الموئد بيننا وبينهم الجنة يا ربنا جنتك جنة نعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم أوصل ثواب ما قرأنا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخات وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم حسن مقاصدنا وسهل أمورنا من أمور الدنيا والآخرة اللهم انصرنا من آفة الدنيا من آفة الآخرة يا خير الناصرين ويا خير الوارثين بقدر الله وبقوة الله حسن مقاصدنا حسن مقاصدنا إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما ya Allah jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya Allah jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta ya Allah jangan Kau biarkan jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya wala hamman illa farajta ya Allah kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya Allah kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka al-ijabah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Yuk sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corong kembali ke studio. Sekarang ada Pak Jipulnya suruh ngata-ngatain. Itu dari mana awal? Suruh ngata-ngatain. Udah tadi. Baik Pak. Terima kasih tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita tentunya Ustaz enak. Dan Abdul Karim. Siap. Semoga apa yang disampaikan beliau tentunya dapat meresap ya di pikiran kita, di hati kita untuk dapat dilaksanakan dalam perbuatan atau kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa yang tadi disampaikan intinya saling memaafkan. Bulan Syaban kita bentar lagi Ramadan, tinggal berapa Pak Cuci tinggal makan baik. Saya belum makan Ustaz. Ya, semoga kita tetap diberikan kesehatan. Insya Allah kita sampai ke bulan Ramadan. Kita kuat, kita sehat. Amin. Melaksanakan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang Allah balas berlipat-lipat kali ya. Ganjaran kita, ibadah kita sampai juga nanti dapat THR Pak Cucu. Iya benar. Insya Allah dapat semuanya rezekinya
Nggak Amin. kerja sama aja karena Allah sudah mengatur kalau Amin. masalah rezeki ya. Yang penting kita banyak meminta, banyak memohon, banyak berdoa, tentunya dengan ikhtiar ya kan. Tetap. Kalaupun ikhtiar kita belum sampai ya, bukan Allah nggak sayang sama kita. Mungkin nanti suatu waktu kita akan pasti dapat. Semua ada bagiannya dalam hidup ini. Saya akhiri aja Pak. Iya, Ya, siap, Pak siap. Ustadz. Nyanyi atuh nyanyi. Ya, Bari ngehibur. nyanyi. Biarin we da. Demikian ya. Tentunya mohon maaf saya total ditodong nih. Tadi yang buka Pak Ridho kenapa yang tutup Pak Saifullah gitu. Ya benar. Ya kan? Tadi No dapat kan kado. no Jakarta Kenapa Barat nih Allah? Tangerang nih. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu sudah boleh dimakan hidangan yang disediakan. Informasi aja kalau untuk tausiahnya AA, kalau bisa hidangan jangan dikeluarkan dulu. Ya. Enggak usah itu udah. Iya, besok kan. Oh, besok oh iya. Oh, Tapi kan makan. makan sekarang mah.